Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, Shalom. Saya percaya kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan saya tahu kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pikir penting di dalam kehidupan gereja saat ini, ya. Dan mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ini untuk kita semua. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kasih karunia Allah di dalam Kristus menyelamatkan orang-orang berdosa. Saya ingin menjelaskan itu dalam beberapa bagian. Yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sini Paulus mau mengingatkan kembali kepada jemaat-jemaat di Efesus pada waktu itu bahwa kehidupan mereka yang lama adalah kehidupan orang-orang yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Allah. Mereka hidup di dalam dosa mereka. Paulus ingin mengingatkan kembali kepada mereka bahwa seharusnya mereka binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka hidup mengikuti jalan dunia ini. Bahkan Paulus memberikan kesaksian yang sama. Dia berkata bahwa sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus memberikan satu kesaksian bahwa mereka dahulu juga adalah orang-orang yang mengikuti jalan dunia ini, kehidupan orang-orang berdosa. Dan Paulus menyadari bahwa kehidupan orang-orang berdosa adalah kehidupan yang dimurkai oleh Allah, kehidupan yang seharusnya menuju kepada kebinasaan yang kekal. Sama halnya seperti jemaat-jemaat yang ada di Efesus, Paulus ingin mengingatkan mereka seharusnya mereka juga binasa karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Seharusnya mereka dimurkai oleh Allah. Tetapi satu hal yang menarik yang Paulus coba katakan kepada mereka adalah, coba kita membaca ayat yang keempat. Di sana dia berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini satu hal yang menarik, saudara. Jika kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kemudian kita membaca ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-10, di sini seperti ada satu kontradiksi yang ingin disampaikan oleh Paulus, di mana kehidupan orang-orang berdosa sebetulnya akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi Paulus mau menghantar mereka untuk melihat dan memandang kepada Yesus. Ini bukti kasih Allah yang begitu besar yang dilimpahkan kepada manusia.
dan menghidupkan mereka bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lihatlah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Lihatlah mereka, seharusnya mereka menuju kepada kebinasaan. Tetapi lihatlah Allah. Dia ingin menghantar kita melihat dan memandang kepada Kristus. Kasih Allah yang begitu besar dibuktikan melalui kedatangan Kristus di dunia ini. Dia hidup melayani, Dia menderita, Dia mati untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Ini bentuk kasih Allah yang begitu besar. Ini adalah rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sekali lagi Paulus ingin menyadarkan mereka supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti bahwa mereka diselamatkan bukan karena mereka adalah orang-orang yang religius. Mereka diselamatkan bukan karena mereka adalah orang-orang yang mentaati kehidupan beragama. Mereka diselamatkan bukan karena mereka mengusahakan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi mereka diselamatkan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan mereka. Atas dasar kepercayaan seperti itu, mereka harus memiliki nilai-nilai hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingatlah bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya dahulu adalah orang-orang yang penuh dengan dosa-dosa. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Seharusnya kita binasa karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita dimurkai karena dosa-dosa kita. Tetapi ketahuilah, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar telah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita adalah orang-orang yang meyakini bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena kita adalah orang-orang yang religius. Dan saya ingin kita semua menyadari bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Sekalipun saya dan saudara dahulu adalah orang-orang yang berdosa, tetapi lihatlah saat ini, kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh menerima keselamatan karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Milikilah nilai-nilai hidup berdasarkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku